semuanya, selamat datang di POSE, Podcast Suara Ekonomi. Nah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Harusnya sehat sih ya? Sehat ya semuanya ya. Nah di sini teman-teman, aku nggak sendiri. Aku lagi sama aku Salum dan rekan aku Shiva. Jadi kita berdua di sini mau bincang-bincang sedikit. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Shalom ya. Iya betul. Nah, jadi teman-teman tahu kan kalau belakangan ini tuh lagi emang banyak pembahasan terkait rupiah yang melemah ya, teman-teman. Ini kita bakal ada narasumber yang keren banget dari Universitas Pancasila dan dosen kita loh teman-teman, dari FEB loh teman-teman. Penasaran nggak siapa? Penasaran dong. Penasaran. Kita langsung aja ke ini dia Pak Indrajit. Yeay. Mungkin Bapak boleh perkenalan nih sama teman-teman kita yang ada di rumah. Bapak sebagai dosen apa di sini di FEB? Perkenalkan, saya Indrajit Harsono. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen tetap di kampus ini sejak 2016. Lalu kita ngajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi salah satunya. Nah, mungkin karena itu diundang ke podcast hari ini. Iya. Nah, sebagai info tambahan, saya juga alumni di sini angkatan 93 akuntansi. Wow. Jadi teman-teman, belakangan ini kan kita juga udah sering dengar ya berita tentang pelemahan rupiah. Terus juga di media sosial tuh bahkan muncul berbagai pandangan ya. Kayak ada yang mengatakan kalau rupiah ini tuh sudah menguat. Terus ada juga yang masih khawatir nih terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Nah, sebenarnya tuh gimana sih kondisi rupiah saat ini? Ya, apakah penguatan rupiah itu selalu berarti Indonesia ekonomi Indonesia itu sedang baik-baik aja, atau ketika rupiah melemah tuh siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaganya? Nah sekarang kita bakal ngobrol sama dosen kita ini Pak Indrajit. Oke, kita masuk ke segmen pertama kali ya Pak, langsung. Baik. Ya Pak, sebelum kita ngebahas lebih jauh ya Pak terkait penyebab dan dampaknya, saya mau mulai dari pertanyaan yang cukup banyak ditanya ini Pak sama teman-teman. Nah, berapa waktu lalu itu rupiah sempat menyentuh di level cukup tinggi ya Pak, di angka 18.234 rupiah. Nah, sekarang itu rupiah udah lumayan lebih stabil Pak. Tadi sih saya cek ya di angka 17.937 rupiah per hari ini. Nah, apakah menurut Bapak rupiah kita ini tuh udah bisa dikatakan menguat atau sebenarnya masih berada dalam kondisi yang rentan? Kalau berdasarkan ilmu yang saya pelajari dan pendapat pribadi, rupiah kita masih belum kondisi stabil, karena memang yang paling penting itu bukan seberapa kuat atau seberapa lemah nilai mata uang kita rupiah terhadap mata uang asing, namun seberapa stabil kenaikan atau penurunannya. Jadi kalau kenaikan atau penurunannya cukup drastis, itu satu akan mengganggu dunia bisnis untuk merencanakan bisnisnya, ya, karena kenaikan atau penurunannya itu cukup tinggi, itu akan sangat mengganggu. Yang kedua, tentu juga akan mengganggu proses bisnis yang terjadi di masyarakat, ya. Nah, dan mungkin bisa terjadi panik ya, kayak waktu kasus BBM naik, BBM naik gitu ya, atau bahkan yang paling yang paling fenomenal katakanlah waktu kita mengalami krisis moneter tahun 98, di mana orang yang tidak punya kebutuhan mata uang asing pun latah membeli mata uang asing tersebut, sehingga kejatuhan mata uang rupiah semakin dalam gitu. Itu aja. Nah, kalau begitu sebenarnya indikator apa sih Pak yang biasa digunakan untuk menilai apakah pelemahan rupiah ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan bagi ekonomi Indonesia? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada makroekonomi ya, indikatornya ya. Nah, di sini ada kurs rupiah sempat menyentuh level 18.000 rupiah terhadap US dollar ya, rata-rata segitu. Nah, pelemahnya ini kalau kita lihat sejak awal Januari 2026 ini sampai dengan sekarang ya, sekitar bulan Juni ini sudah menyentuh sekitar 7,44% ya dari nilai sebelumnya. Nah, ini pelemahan yang sangat signifikan sebetulnya Mbak gitu. Kalau mereka saya bilang kalaupun mau melemah boleh, tetapi jangan terlalu drastis gitu. Nah, makanya sampai ada lembaga khusus yang menangani stabilitas mata uang rupiah, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Republik Indonesia ini.
Jadi emang masyarakat sebaiknya itu nggak hanya melihat dari angka kurs semata ya Pak ya, Iya. tapi juga melihat dari indikator yang lain. ekonomi lainnya. Nah, saya boleh izin tambahkan ya, Boleh. indikator yang lainnya, misalkan cadangan devisa itu sangat harus diperhatikan juga karena untuk untuk membayar kalau kita ada kebutuhan dalam mata uang asing, salah satunya itu dari sini kita ambil gitu ya. Nah, terus yang kedua kita juga lihat kalau kurs akhir tahun 2025 kan yaitu sekitar masih 16.000 ya, tiba-tiba sekarang sekitar 18.000. Nah, Iya. terus juga ada faktor lainnya, indikator makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ya, di mana pada kuartal pertama itu sekitar 5,61%. Nah, sebetulnya ada indikator lainnya sih Mbak, kalau secara makro misalnya katakanlah koefisien Gini ya, koefisien Gini itu untuk mengukur seberapa merata pendapatan orang di Indonesia ya, karena itu penting. Kalau semakin tidak merata maka gejolak sosial semakin kemungkinan potensinya akan semakin tinggi gitu. Nah, kalau begitu berarti kita masuk ke penyebabnya dulu ya Kak? Boleh banget. Oke, jadi masyarakat ini sering mendengar bahwa ekonomi itu relatif stabil Pak. Namun di sisi lain rupiah tetap bisa melemah. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut sih Pak? Oke, kalau kita lihat penyebab melemahnya mata uang rupiah sekarang ini, itu kita bisa lihat yang pertama penguatan dolar secara global. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, kan itu jadi penguatan mata uang dolar ini nggak cuman terhadap rupiah, tapi mata uang lainnya. Ya, karena adanya pertama ketidakpastian kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Ya, sehingga dolar Amerika Serikat itu menguat ya, karena investor global itu ingin nempatin dananya pada aset yang dianggap aman gitu ya. Lalu yang kedua tingginya permintaan aset aman atau safe havennya ya. Lalu yang ketiga tentu ada resiko geopolitik global yang meningkat. Nah, itu untuk di poin pertama ya, penguatan global US dollar secara global. Yang kedua ya, itu bicara tentang arus modal asing yang keluar ya, atau capital outflow. Seperti kita tahu negara Indonesia itu menerima investasi dari negara asing ya, dari negara luar, sehingga kalau masuknya itu ada dua, ada yang sifatnya jangka pandang sama jangka pendek. Nah, kalau yang terjadi sekarang arus keluar modal asing itu yang paling kelihatan adalah yang jangka pendek ya. Misalkan yang tadinya asing investasi melalui surat berharga kita sekarang dilepas ya, dijual ya. Jadi penjualan surat berharga negara ya, atau penjualan saham yang ada di Indonesia dijual ke luar negeri. Lalu yang ketiga, kebutuhan dolar meningkat juga karena dana ditarik keluar ke Indonesia otomatis gitu ya. Nah, ini mekanisme sederhananya, kalau investor asing ngejual obligasi atau surat utang Indonesia, nerima rupiah, otomatis rupiah tersebut dikonvert ke dolar ya, sehingga otomatis juga permintaan dolar Amerika tersebut naik, sehingga rupiah melemah gitu. Nah, yang ketiga penyebab rupiah melemah itu adalah ketegangan geopolitik global. Kita tahu saat ini bangsa Palestina di Gaza masih dijajah ya. Lalu itu eskalasinya meningkat ke kawasan ya, bahkan negara Iran itu kita tahu kemarin ini sempat diserang sama Amerika ya, sehingga itu konfliknya kemana-mana ya, karena beberapa pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk ya itu diserang ya. Akibatnya apa? Harga minyak dunia cenderung naik kemarin karena Selat Hormuz ya, selat yang untuk urat nadi transportasi migas itu ditutup gitu ya, baik oleh Amerika Serikat maupun Iran, sehingga biasa karena supply-nya berkurang, otomatis harganya meningkat dengan asumsi demand-nya tetap loh ya. Nah, yang kedua, di dalam ketegangan geopolitik global ini ya, ini ada namanya resiko inflasi global juga meningkat. Dan yang ketiga, di dalam ketegangan geopolitik global ini, investor itu akan menghindari aset yang beresiko ya. Kalau negara-negara di kawasan itu tegang gitu ya, ada konflik gitu ya, maka
investor siapapun ya, entah itu orang negara Teluk atau negara Barat, itu akan menghindari aset yang berisiko. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang biasanya akhirnya jadi salah satu korban yang awal gitu kalau ada perpindahan modal ini ke aset yang aman. Faktor yang keempat dalam pelemahan rupiah itu juga meningkatnya kebutuhan dolar di dalam negeri. Nah, misalkan untuk pembayaran impor, ya kita impor barang, berarti pakai mata uang asing, kita beli dulu mata uang asing, terus dari rupiah beli mata uang asing tersebut, atau misalnya ke dolar, otomatis mata uang rupiah melemah. Pembayaran utang luar negeri ya yang kita harus bayar pakai mata uang asing kan, itu juga otomatis kebutuhan dolar meningkat ya. Lalu kebutuhan perusahaan terhadap mata uang asing ya, entah itu untuk belanja modal, belanja ini ya, atau untuk operasional perusahaannya. Nah, lalu sampai Bank Indonesia selaku pengawas moneter di Indonesia itu secara eksplisit ya udah pernah nyebutin tingginya kebutuhan dolar domestik ini sebagai salah satu penyebab tekanan terhadap rupiah. Nah, ini jangan sampai nih peningkatan dolar di dalam negeri ini dipicu juga oleh masyarakat umum ya, karena takut uangnya tergerus, mereka beli mata uang dolar misalnya. Nah, itu jadi mendorong tuh makin melemah rupiah. Nah, yang kelima, banyak ya udah kayak kuliah ya, ya itu menurunnya cadangan devisa ya, karena tadi untuk kebutuhan dolar di dalam negeri ya, akhirnya cadangan devisa kita turun. Itu sebabnya tadi di awal saya udah kasih salah satu indikatornya adalah cadangan devisa. Nah, yang keenam, ini yang saat ini juga menjadi perhatian bagi investor di asing di Indonesia adalah tentang kebijakan pemerintah terhadap independensi bank sentral ya. Jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu tidak hanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga diminta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya dan penciptaan lapangan kerja ya. Yang tadinya fokus hanya untuk stabilitas ini faktor moneter, sekarang diminta juga untuk ini ya. Nah, padahal sebelumnya tidak ya. Sehingga para investor tersebut mempersepsikan atau memandang ini risiko investasi kita menjadi bertambah ya, karena sebuah lembaga yang tadinya menangani fokus pada stabilitas mata uang ternyata juga diminta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang ini sebenarnya lebih tugasnya ke menteri yang terkait ya, kementerian terkait ya, karena kita tahu Bank Indonesia itu tidak di bawah pemerintah ya, karena itu lembaga independen, sehingga ini membuat investor ini merasa meminta premi resikonya otomatis lebih tinggi ya, terus tekanan terhadap rupiah otomatis juga lagi makin bertambah. Dan yang terakhir yaitu defisit neraca pembayaran dan berkurangnya pasukan dolar ya, ini juga membuat defisit neraca pembayaran ya, menurunnya surplus transaksi berjalan ya dari antara ekspor dan impor ya, dan berkurangnya aliran dolar masuk ya dibandingkan sama dolar keluar. Ini yang membuat juga menjadi pelemahan rupiah. Singkatnya gini sih Mbak, yang namanya melemah atau menguat itu tergantung demand and supply gitu ya. Kalau begitu demand terhadap rupiahnya itu melemah atau tetap ya, terus sementara supply-nya juga ini otomatis kayak gini lah, kita supply terhadap mata uang asing terbatas ya, sementara permintaannya naik, otomatis harga mata uang asing tersebut jadi meningkat. Kalau mata uang asingnya meningkat, tentu rupiahnya melemah. Itu yang terjadi. Ya, itu jadi demand and supply. Rumus dasarnya itu ya. Jadi dari serangkaiannya kelihatannya panjang ini ya. Ini cuma ngomongin demand and supply aja. Ya, berarti pelemahan rupiah ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri aja, tetapi juga faktor eksternal dan sentimen ya Pak.
Oke, langsung Iya. saja ke dampaknya mungkin Kak, kenapa sih Dampaknya. bisa terjadi kayak gini tuh? Tadi kan kita Dampaknya juga udah gimana? ngebahas tentang penyebab ya. Tadi kan Bapak juga udah ngejelasin nih panjang lebar dan disingkat juga sama Iya. Bapak. Iya. Nah, kita langsung masuk ke dampaknya kali ya, Pak. Oke, kalau bicara dampak pelemahan rupiah ini ya, kita ada dua, ada dampak positif sama negatif ya. Dampak positifnya, misal dampak negatifnya dulu kali ya. Iya. Nah, itu harga barang impor naik ya. Kalau harga barang impor naik berarti otomatis BBM, mesin industri, elektronik, bahan baku ya itu juga akan terpengaruh. Yang kedua, dari pelemahan rupiah ini dampak negatifnya adalah inflasi juga berpotensi meningkat ya. Karena kita tahu sama-sama biaya impor itu lebih mahal ya. Dapat diteruskan ke barang konsumsi gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga ya dampak negatifnya dari pelemahan rupiah yaitu ada beban utang luar negeri otomatis jadi meningkat ya, kesannya seperti itu. Dan yang terakhir tekanan terhadap pasar keuangan. Nah, ini dari investor ini akan terus ya menarik dana dari pasar saham dan obligasi. Di pasar keuangan itu kan ada pasar saham dan obligasi. Yap. Nah, kalau dari positifnya, nah, ini kabar baiknya ya, ekspornya akan jadi lebih kompetitif karena produk Indonesia kesannya jadi lebih murah setelah dikurs ke mata uang asing kan gitu ya. Lalu yang kedua, sektor pariwisata juga akan menjadi lebih bagus ya, karena wisatawan asing itu akan merasa nilai uangnya akan menjadi lebih banyak gitu ketika dia Berkunjung ke mata uang Indonesia. asing ke Indonesia. Nah, namun sayangnya baik ekspor dan pariwisata di Indonesia terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu belum besar gitu ya, belum besar benar, karena kita tahu pertumbuhan ekonomi yang paling utama ditopang dari konsumsi masyarakat ya, sekitar setengahnya lebih, 50% lebih. Nah, ekspor itu masih kecil kontribusinya ya, otomatis pelemahan rupiah ini dampaknya nggak terasa kepada pertumbuhan ekonomi pada akhirnya ya, belum terasa banget gitu ya. Ya itu Oke, aja. ketika kita mendengar rupiah itu melemah, masyarakat itu kan biasanya langsung khawatir ya Pak ya. Nah, apakah pelemahan rupiah ini tuh memang selalu berdampak buruk atau sebenarnya ada sisi lain sih yang sebenarnya perlu dipahami oleh masyarakat, Pak? Izin saya ingin menyampaikan sebetulnya dari dampak pelemahan ini pemerintah dan Bank Indonesia bukannya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Udah ngelakuin ya, misalkan Bank Indonesia itu sudah melakukan intervensi ke falas ya. Jadi ke pasar falas itu valuta asing itu pemerintah melakukan intervensi ya. Lalu yang kedua melakukan pembelian SBN itu di pasar sekunder yang tadi dijual sama investor asing itu dibeli sama pemerintah balik. Nah, lalu yang ketiga menjaga daya tarik instrumen rupiah seperti SBRI ini ya. Dan yang terakhir Bank Indonesia sudah melakukan menahan pelonggaran suku bunga agar rupiah itu tetap menarik bagi investor ya itu. Nah, jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi bagaimana ya, masyarakat seharusnya lebih bijak gitu ya untuk tidak panik ya. Itu yang kita takutkan cuma satu, paniknya apa, nanti rame-rame beli dolar misalkan gitu ya, jual rupiah. Nah, kalau kayak gitu otomatis kita makin terpuruk. Jadi supaya nggak panik, makanya kita perlunya sosialisasi tentang ini gitu ya kali ya. Oke, itu aja. Nah, kebetulan tadi kan saya juga udah sempat bicara sama Bapak kalau misalkan Suara Ekonomi itu sempat adain question box gitu di Instagram. Nah, Iya. Baru di semalam sini ya? Baru semalam banget dan udah banyak banget Pak pertanyaannya. Jadi saya mau bacain salah Boleh. satu pertanyaan dari teman-teman kita. Misalnya, jika suatu saat masyarakat kehilangan kepercayaan dan memilih tidak membayar pajak, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Dampaknya tentu akan sangat signifikan karena pajak itu
digunakan pemerintah untuk pembangunan ya, termasuk untuk membayar hutang juga. Nah, otomatis kalau masyarakat melakukan pembangkangan gitu ya, misalnya tidak membayar pajak, nah itu akan menjadi dampaknya sangat kemana-mana, bukannya memperbaiki tapi malah makin turun gitu. Dan itu yang merugi kita semua, Mbak, nggak cuman pemerintah aja ya, tapi masyarakat juga akan dirugikan karena tentu layanan publik akan menjadi turun juga gitu ya kalau kita melakukan pembangkangan pajak. Itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 4. Oke, jadi segmen ini berbicara tentang tanggung jawab ya Pak. Jadi kalau misalkan tadi kita udah membahas tentang dampak dan segala macam, kita bakal bahas tentang tanggung jawab, yang dimana kalau kita bahas tentang dampaknya, sekarang saya ingin masuk ke pihak-pihak yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas rupiah. Jadi selama ini masyarakat mungkin berpikir bahwa menjaga nilai tukar rupiah adalah tugas Bank Indonesia, sedangkan pemerintah juga memiliki peran dalam mempengaruhi nilai tukar tersebut. Bagaimana tuh Pak? Oke. Kalau gitu, ini saya kasih ini aja ya, tugas dan tanggung jawab ya. Jadi pemerintah itu melalui Menteri Keuangan ya, sebagai perpanjangan pemerintah, Kementerian Keuangan itu bertanggung jawab kepada kebijakan fiskal, yaitu bicara pajak sama belanja ya, belanja negara. Nah, sementara Gubernur Bank Indonesia selaku yang mimpin Bank Indonesia sebagai bank sentral kita ya, itu bicara fokusnya ke kebijakan moneter ya, yaitu suku bunga dan inflasi ya. Nah, ini sebetulnya ada sinergisitas antara kedua institusi ini ya, di mana meskipun tanggung jawabnya beda, misalkan Menteri Keuangan ke Presiden, sementara kalau Gubernur Bank Indonesia itu karena independen, kinerjanya itu dinilai oleh DPR gitu ya. Namun mereka punya saluran komunikasi yang selama ini saluran koordinasi antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk salah satunya terkait dengan pelemahan rupiah ini ya. Tapi memang yang paling bertanggung jawab itu fokusnya memang ke Gubernur Indonesia, walaupun kebijakan fiskal ya yang tadi masalah pajak ya, kayak tadi kalau ini penggunaannya, nah itu memang pengumpulan pajak itu oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun penggunaan pajak tersebut itu tergantung dari pemerintah gitu ya. Makanya kan seharusnya dilihat sejauh mana efektivitas penggunaan pajak tersebut bagi masyarakat ya. Lanjut ya Pak, selama ini masyarakat mungkin berpikir ya Pak bahwa menjaga nilai tukar rupiah adalah tugas Bank Indonesia, tetapi juga yang tadi sudah dipaparkan bahwa mempengaruhi nilai tukar rupiah. Setahu saya Pak, Bank Sentral itu harusnya independen ya, seperti yang tadi Bapak bilang, sebagai kebijakan moneter yang mengatur stabilitas nilai rupiah. Sisi independennya itu letaknya di mana ya Pak? Letak independennya, tanggung jawabnya itu tidak ke pemerintah Mbak, tetapi langsung dinilai oleh DPR ya sebagai perwakilan rakyat. Nah, itu yang membuat letak tanggung jawabnya. Jadi bukan yang tidak disuruh oleh kepala negara, tetapi dia punya power sendiri untuk menjalankan kebijakannya gitu. Nah, makanya kebijakan pemerintah yang meminta mandat BI itu diperluas ya 2026 ini, tahun ini ya, itu sebetulnya coba dipikirin lagi gitu, sebaiknya jangan gitu. Berarti kalau misalkan Bank Indonesia ini independen atau enggaknya tergantung pemerintahannya siapa ya Pak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Iya, nanti entah jatuhnya nggak jadi independen kalau tadi diminta tanggung jawab hal-hal yang lain tentang mandatnya gitu. Oke. Mungkin ini aja sih Pak, kayak bagaimana sih cara pemerintah menjaga kepercayaan pasar ketika nilai tukar rupiah tuh sedang tertekan seperti sekarang, seperti itu. Yang paling penting, pemerintah itu harus mengkomunikasikan ya, pola-pola komunikasi itu harus diperbaiki sebaiknya ya, supaya tidak menimbulkan persepsi yang beraneka ragam ya. Misalkan menjelaskan situasi dengan jujur ya, beberapa hal gitu, untuk tidak intinya satu, supaya menjaga agar masyarakat tidak panik aja gitu, untuk
berlomba-lomba beli mata uang asing gitu. Bisa sebut dibilang gitu. miskom mungkin ya, Iya, segala iya, macam ya. iya, gitu. Mungkin menurut Bapak ya sekarang apakah perhatian dan kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu memperkuat kembali nilai rupiah pada saat ini? Iya, harusnya bisa sangat ya kebijakan yang tepat, misalkan misalnya meninjau ulang gitu ya kebijakan-kebijakan yang populis gitu ya seperti MBG ya, makan bergizi gratis, itu mungkin bisa dipertimbangkan ya supaya menghemat anggaran negara sehingga pada gilirannya bisa menambah kepercayaan masyarakat ya. Izin sebetulnya cerita mengenai MBG dari masa lalu kan juga sebenarnya udah ada ya, kayak zaman Pak Harto, sebelum zaman Pak Prabowo juga udah ada semacam MBG ya, tetapi itu terbatas, yaitu hanya di daerah tertentu saja, daerah tertinggal. Nah sekarang kan enggak, semua wilayah dikasih MBG makan bergizi gratis. Akibatnya pengeluarannya sangat luar biasa. Padahal jangan-jangan wilayah tersebut belum tentu butuh gitu ya. Mungkin kebutuhannya beda gitu. Mungkin lebih baik, Pak gimana kalau dialokasiin, kami dikasih bantuan untuk pendidikannya sehingga orang tua dapat diringankan biaya pendidikannya. Nah itu mungkin bisa lebih efektif daripada dikasih makan bergizi untuk semua orang. Padahal kalau sekedar makan mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah nggak perlu gitu ya, lebih perlunya malah akses ke pendidikan, akses ke kesehatan gitu ya. Itu sih Mbak. Oke, tadi kan kita udah ngomongin juga terkait dampak, penyebab, terus juga tugas dan tanggung jawab juga kan. Sekarang kita masuk ke solusi ya. Dalam sejarah Indonesia kita tuh kan pernah menghadapi berbagai krisis ekonomi ya teman-teman. Nah menurut Bapak, apakah langkah-langkah yang pernah dilakukan pada masa lalu ini tuh masih relevan untuk kondisi saat ini apa enggak Pak? Kalau ada beberapa hal yang masih relevan, ada beberapa hal yang mungkin harus ditinjau ulang. Itu tadi, misal kebijakan-kebijakan itu sebaiknya ditinjau ulang ya, supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya. Itu sebaiknya seperti itu, karena ada baiknya beberapa kebijakan itu harus ditinjau ulang. Tapi memang misalkan penguatan postur militer Indonesia gitu ya, pembelian alutsista gitu, itu mah kayaknya memang harus tetap jalan gitu misalkan ya, walaupun tidak berdampak ke kesejahteraan, tetapi berdampak pada rasa aman di kawasan Asia Tenggara kita ini gitu ya, misalnya itu. Jadi ada beberapa yang sebaiknya tetap dijalankan, tapi ada beberapa yang sebaiknya ditinjau ulang ya, misalkan tadi kebijakan populis atau kebijakan tentang mandatnya Bank Indonesia diperluas tadi ya, sebaiknya fokus aja deh ke moneter aja, jangan cerita fiskalnya juga dikasihin ke Bank Indonesia. Jadi supaya nggak overlapping aja gitu ya, sehingga meningkatkan kepercayaan bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga investor ya. Jadi iklim investasi lebih baik. Nah tentu yang paling penting lainnya, izin, akuntabilitas sektor publik juga harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan ya. Jadi kita tahu bagaimana penyalahgunaan dana-dana publik ya, itu harus bisa ditekan seminimal mungkin ya. Memang kita tahu biaya politik di negara kita sangat mahal ya. Itu sebabnya harus ada semacam format yang lebih baik gitu ya, ke depannya seperti itu. Jadi kita kalau secara akuntansi sih melihatnya bagaimana akuntabilitas itu ditingkatkan ke penggunaan sektor publik tadi ya, intinya gitu. Kan tadi kita udah ngebahas dari sisi pemerintah ya Pak. Iya. Kalau misalkan dari sisi masyarakat sendiri, ada nggak sih Pak hal-hal yang bisa dilakukan agar kondisi ekonomi dan stabilitas rupiah ini tetap terjaga? Kalau dari sisi masyarakat? Masyarakat satu ya pasti harus tidak panik ya, gitu ya, nggak panik, lebih bijak dalam menggunakan uangnya di masa-masa saat ini ya. Artinya kalau kita banyak ibaratnya menggunakan uang untuk hal yang bukan hanya kebutuhan tapi keinginan, nah itu tolong keinginan ditentukan sampai batas tertentu gitu. Itu juga akan sangat membantu sebetulnya. Sebelum kita
melindungi ekonomi negara kan harus melindungi ekonomi sendiri juga ya, harus gitu ya gitu. Nah jadi itu penting gitu ya, bagaimana literasi keuangan di masyarakat ditingkatkan gitu ya, literasi keuangan masyarakat ditingkatkan. Lalu yang kedua, bagaimana sektor pendidikan kita juga misalkan mungkin kita udah bagus kalau literasi baca tulis, tapi literasi bagaimana membaca tulis dan bagaimana menulis yang baik itu masih belum ya, kebanyakan dari kita, bahkan di tingkat akademisi sekalipun. Nah itu juga harus perlu ditingkatkan ya, nanti arahnya supaya negara kita lebih baik gitu ya, lebih sejahtera arahnya. Oke, karena seringkali isu nilai tukar rupiah ini tuh dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak, bagaimana cara membangun kepedulian masyarakat terhadap isu pelemahan rupiah ini? Ya, kalau supaya kita lihat kan kemarin sempat ya ada yang bilang kenapa kita fokus sih pelemahan rupiah, kan orang pakai mata uang rupiah nggak pakai mata uang asing. Benar, iya di desa gitu ya. Tapi sama fallacy-nya sama kayak kita naikin aja harga bensin, kan yang pakai bensin orang yang punya duit, punya mobil sama punya motor. Nah itu sama fallacy-nya kayak gitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya orang yang punya mobil sama motor saja yang pakai bensin ya, yang pakai bahan bakar, tetapi juga transportasi semua juga membutuhkan itu. Nah ini yang sebetulnya ada pemahaman yang baik gitu dari semua pihak ya. Jadi baik pemerintah dan masyarakat ketika melihat suatu masalah itu ditangani dengan proporsional sehingga tidak menjadi lebih berat masalahnya gitu ya. Kakak tadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, yaitu tadi meningkatkan kapasitas diri kita, bagaimana membaca sebuah informasi gitu supaya lebih bijak, jadi tidak salah paham gitu ya, karena ini yang terjadi sekarang seperti itu ya di masyarakat kita. Oke, ini aku izin nyelepin pertanyaan dari teman-teman dari question box ya Pak ya. Jadi sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kekuatan nilai tukar rupiah? Waktu yang bisa menjawab sebenarnya, tetapi pada prinsipnya kalau kita melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, waktu yang dibutuhkan nggak lama ya. Contoh kayak waktu di zaman Pak Habibie, dari sempat sekian belas ribu rupiah bisa kembali menguat ya. Nah itu dan stabil gitu ya, karena beliau mempunyai leadership yang baik gitu ya. Kita bisa ambil contoh yang baik, yaitu bagaimana beliau begitu laporan pertanggungjawabnya tidak ditolak, itu tidak diterima oleh Dewan, dia tidak ingin melanjutkan lagi pemilihan lebih lanjut, padahal mungkin beliau punya kesempatan itu. Itu contoh leadership yang baik. Nah kembali lagi ke berapa lama ya, waktu yang berapa lama bisa nggak nyampe setahun ibaratnya, kalau memang pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang tepat tadi ya. Misalkan itu tadi, mau nggak pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan populisnya, mau nggak akuntabilitas itu ditingkatkan ya. Mungkin bisa saja teman politiknya bisa terseret misalnya. Nah itu, tapi mau nggak itu dikejar demi supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan investor di negara kita ini gitu. Pak, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Dari teman-teman nih, ada pertanyaan seperti ini. Jika pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga, the Fed, dan penguatan dolar AS, apakah menaikkan suku bunga BI masih menjadi langkah yang rasional? Menaikkan suku bunga BI jelas jadi sangat rasional Mbak, logikanya, karena dengan menaikkan suku bunga maka uang beredar di masyarakat akan berkurang ya. Nanti dengan sendirinya orang tidak tergoda, yang punya uang ini tidak tergoda untuk beli falas gitu ya. Itu jelas sangat efektif. Cuman kan pasti ada biaya yang harus dibayar ya Mbak ya, berarti kan biaya pembangunan ini jadi lebih mahal kalau suku bunganya menjadi lebih besar. Tapi dari sisi moneter itu oke gitu, dari sisi, tapi jangan lama-lama. Ibaratnya kalau terlalu lama nanti sama kayak kita
ketagihan gitu ya. Ya kalau ketagihan kan ada dampak lanjutannya. Misalnya gini, makan manis boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terus makan manis sampai di atas batas nanti kita kan kena diabetes gitu ya. Nah sama itu juga gitu. Kalau boleh naikin suku bunga boleh, tapi jangan terus-terusan. Ada titik tertentu nanti dikembalikan lagi ke normal kalau sudah kepercayaan itu pulih gitu. Oke, berarti beresiko juga ya Pak? Ada resiko, tapi secara jangka pendek tidak beresiko, secara jangka panjang beresikonya ya. Karena itu tadi secara jangka panjang kalau suku bunga dinaikkan, nanti orang kalau mau minjem berarti kan suku bunganya juga lebih tinggi kan logikanya dong. Kalau suku bunga obligasi atau surat utang atau untuk investasi itu tinggi, otomatis orang mau minjem uang bahkan untuk kebutuhan yang produktif sekalipun akan bayar bunganya juga tinggi ya. Kalau itu yang terjadi ya susah ya, nanti ekonomi gerakannya juga secara jangka panjang ya. Jadi kalau secara jangka pendek oke, secara jangka panjang enggak. Oke teman-teman, karena kita hari ini lagi ngebahas tentang pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia maksudnya. Nah, boleh nggak sih Pak, tolong dijelaskan terkait apa sih kebijakan fiskal dan moneter? Oke. Di sini kita bisa lihat kalau kebijakan fiskal itu terkait pajak sama belanja negara pemerintah. Sementara kalau kebijakan moneter itu terkait sama suku bunga dan inflasi. Kita tahu sama-sama kalau bicara tentang kebijakan fiskal berarti tadi tanggung jawabnya Menteri Keuangan ya. Nah itu bicara tentang bagaimana perpajakan kita ya. Nah lalu belanja negara itu dialokasikan kemana. Nah itu Menteri Keuangan yang akan bertanggung jawab. Namun bagaimana stabilitas suku bunga stabilitas suku bunga rupiah stabilitas rupiah ya nilai rupiah terhadap mata uang asing, lalu bagaimana suku bunga itu bisa dikendalikan dengan baik sehingga nanti arahnya kalau itu ke inflasinya ya. Kalau inflasi kan kita tahu uang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga terjadi inflasi. Sementara kalau deflasi sebaliknya gitu ya, yaitu uang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Intinya sih gini Mbak, Mas, semua yang terlalu banyak atau terlalu sedikit itu nggak bagus ya, sama kayak tubuh kita gitu. Makanya kalau bicara kebijakan moneter mengenai suku bunga, mengenai inflasi, nah misalkan kita lihat kalau suku bunganya terlalu rendah, apa dampaknya? Ya misalkan bisa berpengaruh terhadap memang kesannya efisien banget, berarti kan jalannya perbankan berarti efisien banget. Tapi di sisi lain akan nggak menarik bagi investor kalau suku bunganya menjadi terlalu rendah. Nah, terlalu rendah ya, bahasanya terlalu rendah. Sementara begitu pula dengan inflasi. Ya, jadi supaya inflasinya berkurang, nah caranya bagaimana? Kita sedot uang beredar di masyarakat dengan cara apa? Menaikkan suku bunga. Ya kalau suku bunganya dinaikkan, otomatis kan investor itu akan lebih tertarik berinvestasi pada obligasi tadi gitu ya, sehingga dengan sendirinya inflasi bisa ditekan, arahnya ke situ. Makanya ini perbedaan yang mendasar antara kebijakan fiskal sama moneter. Kalau kebijakan fiskal kita bicara dengan pajak. Nah, sampai ada kutipannya izin mengenai pajak. Kalau suatu negara ciri-cirinya mau hancur, pajaknya semakin banyak, katanya begitu ya gitu. Kan. Iya, itu saya dapat seorang filsuf ya di zaman kejayaan Islam di masa lampau, dia bilang seperti itu ya. Dia bilang kalau ciri-ciri negara mau hancur katanya yaitu tadi pajaknya semakin makin tinggi, makin banyak. Makanya pajak bukannya nggak boleh, tetapi juga jangan sampai katakanlah menjadi lebih meningkat sehingga menjadi tidak menarik lagi bagi masyarakat ya. Itu ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kan nggak semua lini masyarakat itu paham ya Pak akan sistem ekonomi secara detail. Kayak seperti fiskal itu kebijakan negara dan moneter itu harus independen. Nah, boleh jelasin lagi nggak sih Pak? Oke.
Gini, Kalau yang- kita tahu pajak itu juga ada yang namanya retribusi ya, ya kan gitu ya. Bedanya mungkin kalau pajak itu manfaatnya tidak dirasakan langsung. Kalau retribusi kita langsung rasakan manfaatnya kan gitu ya. Makanya kalau pajak itu nanti arahnya penggunaannya mulai dari untuk kesejahteraan masyarakat ya, misalkan dari kesehatan, pendidikan ya, sampai dengan untuk keamanan. Nah itu bayarnya pakai uang pajak kita gitu. Nah makanya sebetulnya memang pejabat publik harus melayani masyarakat karena memang mereka digaji sama uang masyarakat banyak dan melalui pajak tadi gitu. Nah, bagaimana itu harusnya ditanamkan bukan hanya ke masyarakat tapi ke para pejabat publik tadi, bahwa mereka itu hadir untuk melayani masyarakat yang sudah memberikan berkontribusi terhadap pajak gitu. Intinya gitu. Ini saya pakai bahasa yang sederhana ya, Iya. kalau bahasanya terlalu akademis nanti nanya lagi gitu ya. Apresiasi apa, depresiasi apa gitu ya. Padahal ada cara yang lebih sederhana, makanya kita coba pakai yang sederhana. Kalau di ChatGPT biasanya bahasa bayi, Pak. Menggunakan Iya, bahasa bayi. Tolong jelaskan Oh, pakai iya, bahasa iya, bayi iya, gitu. iya. Iya, boleh. Iya. Boleh masuk ke Kursnya mungkin Pak. Ya, Oh, di mau kurs ya. kita bahas ya Boleh mengenai banget. kurs ya. Oke, Boleh banget. kita lihat sama-sama ini pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar dari awal Januari ya, tepatnya tanggal 2 Januari itu ya, Iya. sampai terakhir saya ambil 24 Juni ya. Wah, Nah, baru kemarin iya, baru ya. kemarin ini ya. Karena ini saya ganti lagi kayak karena baru diedit fix baru masuk ya. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari websitenya Bank Indonesia ya. Oke. Jadi ini data publik kok ya, jadi bukan data rahasia gitu, Iya. RHS bukan ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar, mungkin kalau teman-teman lihat ada kurs jual sama kurs beli, betul ya? Yap, benar. Itu entah itu di bank atau di money changer gitu ya, di tempat penukaran uang. Nah, bicara jual dan beli itu dari sisi si bank atau si money changernya. Jadi kalau kurs jual berarti money changer sama bank itu jual di harga sekian. Iya. Nah sebaliknya kalau kurs beli berarti money changer dan bank itu mau beli di harga sekian. Untuk itu makanya kalau kita bisa lihat kurs jual berarti lebih tinggi dibandingkan dengan kurs beli. Terus yang lainnya ada yang namanya kurs tengah. Kurs tengah itu yang digunakan mediannya di tengah-tengah antara kurs jual dan beli, yang digunakan untuk pencatatan akuntansi ya. Nah itu BI juga ada. Nah kalau ini yang kita pakai berarti kurs jualnya. Nah kita lihat di sini kurs jualnya seperti ini, atau saya boleh masukin ke websitenya, boleh kali ya? Boleh. Boleh. Boleh banget, Pak. Kan kita kalau nggak salah Kementerian Keuangan ini ngasih solusi ya kalau misalkan bukan mahasiswa, halayak tuh melek gitu terhadap Penurunan iya melemahnya pelemahan rupiah. iya. Jadi dia itu mau menaikkan itu Oh maksudnya suku bunga rupiah. Suku bunganya rupiah itu dinaikkan dengan cara menyuntikkan dana. Oh, oke. Itu kan kebijakan populis pemerintah di dalam untuk meningkatkan daya saing kita ya. Nah, jadi bagaimana suku bunga yang uang dari pemerintah itu diberikan, dimasukkan untuk supaya masyarakat mempunyai posisi tawar yang lebih baik ya, seharusnya kan begitu, niatannya begitu ya. Tetapi jangan lupa ya, kalau kita lihat sebetulnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tadi bilangnya pemerintah menyuntikkan suku bunga, Kementerian Keuangan menyuntikkan dana untuk menaikkan suku bunga rupiah yang ada di permasalahannya adalah di akuntabilitasnya sebenarnya ya, bagaimana penyuntikan dana tersebut tidak menjadi bocor gitu ya, mohon maaf ya, karena kadang-kadang ada beberapa kebijakan pemerintah yang akhirnya karena akuntabilitasnya lemah ya mengakibatkan
tidak efektif gitu. Yang harusnya niatnya baik, niatnya mulia baik, kayak misalnya ada koperasi merah putih ya kan, ada kebijakan pemerintah tadi menyuntikkan dana ke koperasi tersebut misalnya supaya bisa ini, tetapi prosesnya bagaimana gitu ya, akuntabilitasnya bagaimana, transparansinya bagaimana gitu. Jangan sampai hal tersebut nanti akan merugikan, tidak efektif ya, merugikan pemerintah juga kan kalau nggak efektif sebenarnya ya, karena kan kalau nggak efektif berarti nggak tercapai dalam tujuan politiknya kan gitu ya, untuk apa misalnya ya kan, seperti itu. Nah, jadi fokusnya kita khawatirnya selalu di situ ya, di akuntabilitasnya, bagaimana program-program pemerintah itu supaya benar-benar nyampe ke tujuannya gitu. Nah itu yang tanpa adanya sebetulnya tangan-tangan misalnya gini contoh ya, ini kita lihat kurs transaksi US dollar terhadap rupiah, kita bisa lihat di tanggal awal ya, ini kita ya itu kemarin kan kita lihat trennya, bayangin selama hampir 6 bulan ini kan, kalau kita bilang namanya year to date ya, artinya dari awal Januari sampai tahun sekarang ini tanggal 24 Juni. Nah itu kita bisa lihat trennya naik terus ya, artinya pelemahan rupiah melemah terus, walaupun sempat terkoreksi beberapa kali. Nah sempat terkoreksinya biasanya apa ya, itu tadi ada operasi pasar dari pemerintah, yaitu dilepas dolarnya supaya rupiahnya menguatkan begitu ya. Nah tapi kan juga ada faktor eksternal tadi, yang misalkan konflik di Teluk ya, apalagi kesepakatan damai sempat nggak jalan. Nah itu pasti ini lagi gitu ya, berpengaruh lagi. Makanya kita lihat puncaknya, nah ini sekitar tanggal 20-an Januari ya, 21 Januari kalau saya nggak salah ya. Lalu kemarin ini belum lama nih ya, baru ketika sampai di puncak kemarin perang di Teluk ya. Nah itu kita lihat tuh bulan Juni nah tapi begitu ada katanya perjanjian damai, nah itu langsung terkoreksi sedikit dengan cukup besar ya di tanggal 12 Januari itu kan langsung turun karena kita Juni kan, Juni kan ini. Nah tapi sekarang coba ada mulai lagi katanya mau konflik lagi ya kan, perjanjian itu kan belum damai, masih baru gencatan senjata gitu ya. Mulai naik lagi gitu ya, walaupun moga-moga bisa terkoreksi. Ini ya kita bisa lihat, ini data publik ya, dan kita ambil dari Bank Indonesia, bisa dicari kok pakai BI Go ID gitu ya. BI Go ID. Iya. Oke teman-teman kalau mau cari BI Go ID ya, itu transparansi apa? Ya transparan. Jadi karena memang kita mengikuti mekanisme pasar di mana nilai rupiah terhadap mata uang asing itu terjadi karena permintaan dan penawaran yang ada gitu, sehingga langsung setiap hari atau bahkan setiap berkala gitu itu selalu berubah, update selalu. Jadi kita teman-teman bisa cari datanya bebas kok gitu ya, atau ada sambungan internet pasti bisa gitu. Begitu pula dengan ini ya, kita bisa lihat ini juga lagi-lagi sumbernya, ini saya harusnya salah ya, bukan dari Bank Indonesia aja tapi diolah dari berbagai sumber. Nah ini bagaimana mulai dari GDP kita mulai dari Q1 sampai Q4 di tahun 2024 sampai 2022 sampai dengan 2024 ya, itu kita bisa lihat. Ya, ini semua datanya data publik ya, bahkan kita bisa lihat tuh per sektoralnya ya, mulai dari investasi, bangunan dan struktur ya, mesin dan peralatan, kendaraan. Nah ini terus berapa ekspor impor, nah ini juga bisa ini tampilannya masih ya itu ya. Oke, itu sih menurut saya. Oke, makasih banyak Bapak udah menjelaskan banyak hal ya pada hari ini, dan kita belajar banyak sih. Kita belajar banyak banget. Gak cuma kita berdua tapi teman-teman juga. Dan emang seusia kita dan juga memang seluruh masyarakat tuh memang harus banyak-banyak mencari tahu ya Pak tentang kondisi perekonomian Indonesia dan segala macam, harus update terus teman-teman. Tadi kan juga dari Pak Hendra juga udah ngejelasin banyak banget nih dari dampaknya, penyebabnya, terus juga tadi tunjukin juga kursnya dari bulan Januari sampai bulan ini Juni. Nah ini juga sebetulnya udah kita rangkum juga. Kalau tadi mengapa rupiah melemah itu dari yang in detailnya, ini kita lihat dari secara
opini dari berbagai riset ya, itu rupiah itu sensitif terhadap guncangan global ya dan faktor domestik sekaligus ya. Jadi ketika suku bunga global itu naik ya, maka juga investor juga cenderung memindahkan dananya ke aset di dolar tadi. Ya, Berarti seperti krisis moneter ya pada waktu kalau itu. beda, kalau krisis moneter pemerintah pada saat itu tidak tahu berapa kebutuhan mata uang dolar sebenarnya, sehingga berdampak terhadap ada spekulan yang bisa bermain di situ dan orang panik gitu. Sementara kalau sekarang situasinya agak berbeda ya, udah nggak kayak dulu ya. Jadi memang faktor luar itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kenaikan ketegangan geopolitik, lalu kenaikan rupiah ya, ini pelemahan rupiah juga. Nah, lalu impor yang tinggi ya, makanya kalau kita juga pernah bicarakan di kelas ya, impor itu nggak semua jelek ya. Orang bilang impor itu jelek, belum tentu gitu ya. Kalau impornya bahan modal itu bagus karena nilai tambah terbesarnya ada di kita. Sebaliknya nggak semua ekspor itu bagus ya, karena kalau yang diekspor barang mentah berarti nilai tambah terbesarnya diambil oleh orang luar gitu. Ya makanya contoh kebijakan pemerintah adalah salah satunya mulainya adalah hilirisasi ya, jadi tidak lagi orang ngambil biji tambang tetapi diolah dulu ke buat smelter di Indonesia, sehingga minimal barang setengah jadi gitu, jangan sampai mentah benar. Kalau mentah benar itu tadi yang menikmati sebagian besar keuntungannya dari orang luar gitu. Makanya sampai dijual. Iya, kayak gini, kita impor kedelai, apakah itu jelek? Saya bilang bagus. Kenapa? Kita impor kedelai dari Amerika udah lama itu. Ya, karena di Indonesia jadi apa? Jadi tempe, ya, makanan yang nilai tambahnya tinggi. Nah, itu bagus karena menyerap tenaga kerja atau apa. Tapi sebaliknya kalau kita impor barang jadi, ya misalkan terus paling cuma tenaga penjual doang yang bertambah ya istilahnya, tapi nggak ada proses fabrikasi atau perakitan atau bahkan mengolahnya kurang gitu. Nah itu yang membuat berbeda antara kita tidak bisa menyamaratakan gitu, semua impor itu jelek atau semua ekspor itu bagus, nggak bisa. Makanya yang paling bagus adalah impornya itu barang mentah. Kalaupun terpaksa impor, kalau ekspor itu kalau bisa diusahakan sebaiknya barang jadi. Nah, ini secara makroekonomi ceritanya gitu ya. Terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktunya, dan teman saya Syifa telah meluangkan waktunya juga. Hari ini sangat banyak belajar ya dari benar banget. Gak cuma kita berdua doang, tapi teman-teman juga belajar banyak. Kita sharing lah ya. Iya, sharing ya Pak ya. Kayak canggih juga lah, pokoknya sharing aja gitu ya. Dan Pak Hindra juga niat banget loh teman-teman, dia bawa-bawa PPT. Terus juga tadi Bapak katanya bikin apa Pak tadi? Bikin jurnal ya, hampir seperti jurnal. Kayak semacam jurnal gitu ya, karena kita pikir kalau emang dibutuhkan nanti bisa jadi jurnal gitu. Nanti misalnya mengenai pelemahan ini apa, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa ada penelitian apa, kita kompilasi. Sekarang kan juga banyak kita membuat itu. Kalau misalnya dibantu, katakanlah pakai AI itu sebagai alat bantu, jangan sebagai alat utama gitu kan. Jadi itu penting gitu ya. Jadi kita punya teman-teman. Iya benar. Enggak, makanya saya selalu encourage kok ya di kelas juga bagaimana penggunaan misalnya AI gitu ya. Apalagi mata kuliahnya ada kayak sistem dan teknologi informasi itu. Kita benar-benar jadi mengencourage penggunaan teknologi, jangan dilarang-larang ya. Yang ibaratnya gini, teknologi itu kita manfaatkan sebaik mungkin, namun tetap beretika dan bermartabat bagi kita gitu ya, sebagai orang terdidik gitu ya. Jadi misalkan itu tadi boleh bikin tugas pakai AI, boleh saya bilang, tapi sebagai alat bantu, jangan sebagai alat utama. Boleh bikin skripsi sekalipun pakai AI sebagai alat bantu, yes, tapi sebagai alat utama no gitu. Jangan. Manfaatkanlah teknologi tapi secara bijak dan tetap beretika gitu, intinya gitu. Jadi kita martabat kita sebagai manusia tetap terjaga gitu. Teman-teman, karena udah di penghujung waktu, kita berdua
izin pamit dulu. Syifa. Aku Salum dan teman Aku saya. Syifa apa Shalom nih? Aku Salum, Aku rekan Syifa. saya. Dan Oke. Pak Mas Rajin, Rajin. narasumber kita. Makasih banyak Oke, Bapak udah makasih, sharing banyak sama kita Iya. semua hari ini. Jangan lupa nonton pose terus karena kita bakal ada season-season berikutnya. Iya. Oh ya, Bapak mungkin mau promosi akun Instagram Bapak atau apa? Instagram saya Hindrajit_Hasono. kalau Nanti nggak ditulis salah. boleh Kita di bawah di tulisan deskripsi jangan ya, lupa Pak. follow ya Oke, teman-teman. Iya. Oke, jangan lupa follow @suara ekonomi sama jangan lupa Udah subscribe pasti. YouTube kita Suara Oke, Ekonomi. like oke? juga ya. Dan